Haleluya, puji Tuhan. Sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada Rabu malam hari ini tanggal 26 Juli 2023, biar hari-hari kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya merindu selalu tiap hari, tiap saat mau bergaul karib dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sebabnya Yesus Kristus Bapa Juru Selamat kita. Kita tidak bisa jauh, seperti kita tidak bisa bernapas tanpa Tuhan, seperti tanpa bernapas, tanpa doa, seperti itu. Oleh itu mari kita tidak mau terlepas dari napas kita, sama juga kita tidak mau terlepas Yesus di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, mataku tertuju padamu Yesus. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna, haleluya. Ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, amin. Sesuai dengan firman Tuhan ada janji Tuhan, kerinduan kita bersama suatu hari kalau ketinggalkan dunia ini, kita punya tempat di surga. Sesuai dengan janji Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Jadi kerinduan kita bersama, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya. Ku
membesarkan kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang Ku cinta, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu pakai hidupku ini Bapa, untuk membesarkan. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Ku mau selalu firman-Mu ku taruh dalam hatiku. Ampuni segala dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa. Engkau bentuk hidupku Bapa, proses hidupku oleh kuasa firman dan Roh Kudus, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, kerajaan Allah Bapa terjadi dalam hidupku. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa-Ku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku Bapa. Kuduskan hidupku sehingga ku layak daripada Engkau. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin, amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di segala-galanya
hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat malam pada Rabu malam ini tanggal 26 Juli 2023. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Biar sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita makin mau setia menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita, supaya ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan keadilan kita. Mari kita baca Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda pada waktu itu dan pada masa itu. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin. Mari kita sesuai dengan firman Tuhan. Sifat Tuhan itu maha adil, maha benar. Dan kita sebagai anak Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup di dalam keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Tuhan maha agung, maha sempurna, maha segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4. Baru saya mau baca. 2 Timotius 4 dikatakan bahwa Tuhan itu yang maha adil. Dia satu-satunya juru selamat kita. Saya mau baca 2 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Amin. Buat kita semua yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi malam, mendorong kita bersama makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari hidup makin berkenan kepada Tuhan, sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya lanjut ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembilan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, perjanjian Tuhan siang dan malam. Saya melaksanakan sehari tiap dua kali Bapak. Pagi malam. Sebelum kita berbaring tidur malam, mari kita ikut di dalam janji Tuhan, ada di dalam firman Tuhan. Besok pagi kita baca lagi, itu ikuti firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan pada waktu saya baca Imamat pasal 8 ayat 35. Siang malam selama 7 hari Bapak Ibu. Jadi saya melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kerinduan kita untuk hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Imamat pasal 8 ayat 35. Ini menjadi pegangan kita bersama, yaitu demikian firman Tuhan. Imamat pasal 8 ayat 35. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepada. Amin. Saya tidak mau mati rohani, tapi rohani saya dibangun Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Ada di dalam pintu kemah pertemuan, arti membangun hubungan dengan Tuhan, membangun di depan rumah Tuhan. Haruslah kamu tinggal siang malam, pagi malam, 7 hari lamanya. Berarti dari Senin sampai Minggu terus berkelanjutan. Untuk apa? Kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia. Amin. Saya ingin melakukan dengan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat saya. Saya tidak memiliki pribadi yang lain. Bapak Ibu tidak memiliki pribadi lain selain hanya Yesus, Tuhan kita yang kita sembah, yang sangat kita cintai. Lanjut 21.
maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjian dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikian aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini kepada kaum keluarga yang dipilih Tuhan telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Nabi Yeremia pasal 33 dari ayat 14 sampai 26. Dan kita mari ada perjanjian Tuhan siang malam. Dan apabila kita tidak melaksanakan ayat 25, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan atur langit dan bumi, apabila kita tidak taat kepada firman Tuhan, apabila kita tidak mau ikuti firman Tuhan, tidak mau ikut di dalam janji Tuhan pagi malam, maka saudara, konsekuensinya Tuhan juga sama akan memberhentikan keturunan orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, berarti, saya tidak mau. Berarti tidak ada nama hidup kekal dalam kehidupan kita kalau tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam janji Tuhan, binasa setiap orang. Ya, hanya di dalam Dia Yesus tersedia keselamatan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Kata kalimat yang terakhir, aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Mari, kehidupan kita akan dipulihkan dan disayang oleh Tuhan Yesus. Seperti di dalam Keluaran 19 ayat 5, saya mau baca sebagai terakhir. Keluaran pasal 19, supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan apabila kita mau ikuti firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Tuhan yang punya segala-galanya. Kita punya rumah, punya aset, itu milik Tuhan, bukan milik kita. Sebab kita dilahirkan dari awal sebagai bayi telanjang, tidak punya baju, tidak punya. Tapi semua milik Yesus dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dengan kita mau selalu mengarah kepada Tuhan Yesus. Hati kita tertuju kepada Tuhan, dan kita mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena kita dijadikan harta kesayangan Tuhan. Dan mari kita akan dipulihkan dan akan diberkati dalam nama Yesus. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua, makin hari makin cinta Tuhan, rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu Bapa, aku serahkan seluruh hidupku Bapa, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus, ku mau selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar menjadi komitmen kita malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Mari kita ikuti janji Tuhan pagi malam. Bahkan setiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Hiduplah di dalam janji Tuhan. Artinya hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.